yang kita belajar ini tampilan dia sekarang ini kita itu ada kepaduan. Jadi bangsanya dari katanya perpaduan, padu berarti di sini ada gabungan gerak. Di sini ada dua, di sini gerak gabungan ILB dengan DLB. Yang kedua ILB terus ILBB. Untuk ILB dan DLB ini ada setengah sekali karena hanya satu proses di sini ILB aja, yaitu gerak lurus lateral. Mungkin masih ingat yang dimaksud dengan gerak lurus lateral itu adalah gerak yang memiliki kecepatan konstan atau tetap. Nah, yang perlu ditimbulkan di sini adalah gerak ILB dan DLB. Biasanya di materi-materi sekolah gerak ini disebut dengan contohnya adalah gerak parabola. Kenapa gerak parabola ini dimaksud dengan gerak perpaduan ILB dan DLB? Bisa kita analisis. Misalkan ketika kita melemparkan suatu benda dengan sudut alfa tertentu atau sudut kemiringan tertentu, maka lintasannya, misalnya sudutnya terhadap arah sumber X atau arah mendatar alfa, maka mungkin lintasannya seperti ini. Nah, kalau kita analisis dengan menggunakan varian kartesius atau garis dengan sumber varian kartesius, ini menganalisis geraknya, kita terus perhatikan dari bentuk lintasannya berbentuk parabola, berarti makanya sebenarnya parabola. Kenapa yang tidak terlalu di gabungan DLB dan DLB? Kalau kita analisis, ketika benar dileparkan, channel ini kalau kita proyeksikan ke sumbu X, dia memiliki vektor komponen vektor channel X kita semakan bahwa vektor kita mendekati sejauh vektornya kali pas. Jadi channel pas ini komponen kita akan awal dalam sumbu X. Dari sumbu Y kita semakan channel Y, ketika sebuah vektor proyeksikan di sudut dikalikan jadi enggak. Nah, kalau si berdasar telah bergerak teks tertentu atau teks second, misalkan kayak di posisi ini, pasti dia bisa tetap dengan kecepatan. Kecepatannya kayak secara proporsional lagi. Kenapa? Karena yang punya waktu dan dimulai oleh sebagai kalian mengapa coba. Ini dia pasti tetap punya sudut kemiringan atau sudut alfasi ketika kita proyeksikan semua X kayaknya di X. Dalam angka datar dia tidak memiliki atau tidak dimulai percepatan gravitasi ya, sehingga gerak dia ILB, sehingga di sumbu X geraknya dipengaruhi oleh atau disebut dengan gerak DLB karena tidak mengalami perubahan kecepatan. Ketika sumbu Y ini ternyata nanti vertikal, kalau gerakan vertikal pasti dimulai oleh gravitasi. Pasti kan berarti gerakan itu kecepatannya berubah, maka dia geraknya ingat kecepatan berubah dia naik terus, misalkan di sini ini punya P, di sini ada PX, nah di sini dia punya P. P-nya tidak akan berubah. Kenapa? Karena dia kecepatan tidak mengalami gravitasi, tapi P-nya yang berubah. Semakin ke atas dia akan semakin kecil sehingga mencapai suatu ketinggian maksimum atau titik maksimum, titik puncak. Di sini P-nya 0. Setelah itu dia terus berubah. Ini P, ini PX, ini P-nya mulai ada lagi. Semakin kuat karena cara dengan kecepatan gravitasi dia akan semakin cepat sampai titik terjauh. Iya, nah, lanjut ya. Jadi kita analisis dengan di sumbu, di sumbu X tadi geraknya apa? GLB, artinya kecepatannya konstan. Berarti kecepatan Vx-nya akan selalu tetap.
Itu nilainya sinol cos alfa. Oke. Di GLB kan ada satu rumusnya apa? Jarak. Jarak itu X dengan V kali V. Di sini dihitungkan dengan X dengan V kali V. Ini pasti V. V gimana tadi nilainya? Sinol cos alfa. Sehingga yang digunakan untuk menentukan jarak gambar sumber jarak alfa ini sinol cos alfa kali T. Grafiknya bagaimana dengan di sumbu Y? Di sumbu Y tadi grafiknya GLGD. Ingat di GLGD ada berapa persamaan? Yang pertama itu kan ada VT dengan sinol karena grafiknya ke atas kita ambil Y kalau tekanan perlawanan gravitasi. Yang kedua jarak sinol T min setengah JT kuadrat ya. Yang ketiga PT kuadrat sin0 kuadrat min 2G kali S. Nah, kalau sudah parabola karena dia punya sudut atau sudah pasti sin0-nya diganti dan PT-nya diganti simbolnya dengan V-nya Y. Kenapa? Karena dia berasal dari sumbu Y. Sin0-nya apa? Tadi sin0-nya ada ini. Sin0-nya berarti sin0 Y. Dimana sin0 Y-nya kita tulis langsung sin0 Y alfa. Y dan T-nya tetap. Sekarang untuk jaraknya. Jarak harus vertikal, kita simbolkan aja. Sama sin0 Y dari sin0 Y yaitu sin alfa kali T min setengah JT kuadrat. Dan T-nya berarti Y kuadrat. Itu sin0 sin alfa kuadrat min 2G. Nah ini jadi sebetulnya kalau kalian paham persamaan-persamaan di GLB, kalian tinggal konversi kalau di dalam arah W-nya C-nya DCE kenanya sinol Y, di mana V-nya adalah sinol Y alfa. Nah di sini ada dua kondisi, ada beberapa titik yang istimewa yang biasa sering ditanyakan atau sering dijelaskan dengan soal yang pertama adalah disebut dengan titik puncak atau titik maksimum atau titik tertinggi. Kalau berbicara titik di dalam konteks Cartesius dua dimensi berarti ada X ada Y. Maka simbolkan titik tertingginya S sama dan yang Y-nya Y sama. Nah, jadi ya kita akan mencari X sama dan Y sama-nya. Ingat ketika sebetulnya beberapa satu titik pasti dia butuh waktu. Berarti kita cari waktunya dulu. Waktu untuk mencapai titik tertinggi berapa kan? Bagaimana mencarinya? Ingat di jarak parabola di GLBT ketika kita titik tertinggi dia kecepatannya 0, Y-nya 0. Berarti coba kita manfaatkan Y itu ke persamaan yang pertama ini untuk mencari T-nya 0 sin alfa min G kali T. Nah, berarti T di sini adalah T sama. Tinggal pindahkan Y T sama dengan sin alfa. Berarti T sama-nya adalah sin alfa per Y. Nah, ini biasanya pertama yang sering digunakan untuk mencapai titik tertinggi atau titik puncak. Sekarang bagaimana mencari Y-nya? Tinggal kita substitusi T sama-nya ke persamaan Y di sini. Sama berarti Y sin alfa dengan T-nya kita sudah lihat ada sin alfa per G kan dikurang tadi setengah G T kuadrat. T-nya sin alfa per G kuadrat. Ini berarti ini sin kuadrat kan sin alfa sin apa? Sin kuadrat alfa atau sin alfa kuadrat boleh G. Di sini ada G kita coret di sin alfa itu G-nya karena G-nya di kuadrat sebelum di dalam terus. Berarti ini tinggal sin kuadrat sin kuadrat alfa atau G. Kalau kita perhatikan sin alfa kuadrat alfa sin kuadrat G di sini juga sama
Cuma beda saja di sini 1, di sini ada 1/2 atau 1/2. Berarti kalau kita pilihkan 1/2, 5/2. Jadi 5/2, 5/2. Oke. Nah ini ketinggian maksimumnya atau kita simulkan dengan sama. Nah ini. Terus yang berikutnya kita mencari titik X-nya, X alamatnya. Berarti kita tinggal substitusi sama dia mana X itu di 0 cos alpha kali T. Tapi T-nya tetap harus T sama, dengan 0 cos alpha T sama-nya tadi 0 sin alpha per C. Nanti 0 kuadrat sin alpha cos alpha per C. Atau kalau kita lihat untuk sin alpha cos alpha itu merupakan setengah dari sudut tangkap sin. Berarti pertemuan ini bisa kita konversi ke sudut tangkap sin yang 0 kuadrat sin 2 alpha per 2 C. Nah ini X sama ini. Ini kondisi istimewa, salah satu kondisi istimewa di LPD, digerakkan oleh yaitu sisi maksimum. Ada satu lagi, yaitu sisi terjauhnya. Oke, mungkin kita sampai cukupkan di sini dulu untuk titik pertemuan di LPD, karena waktunya tidak memungkinkan. Itu pada sampai titik tertinggi. Nanti pertemuan berikutnya kita lanjut ke titik terjauhnya. Karena kita ketemu